pemirsa, bertemu lagi dengan kami dari kelompok 4. Saya, Maulana Priyadi Wisnu Pamungkas, akan membacakan fakta satu dari lahan gambut, yaitu luas lahan gambut di Kalimantan Selatan. Tahukah kamu, lahan gambut di Kalimantan Selatan mencakup sekitar 327.366 hektar atau sekitar 88,6% dari total wilayah provinsi ini. Sumbernya dari KLHK pada tahun 2023. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, memiliki kawasan yang sangat istimewa, setara dengan hampir 3 kali luas Jakarta. Lahan ini di Kabupaten Barito, Kuala, Banjar, Tanah Laut, hingga hulu Sungai Selatan. Namun, fakta mengejutkan menunjukkan bahwa lebih dari 45% lahan ini sudah mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan pertanian, pembangunan, dan kebakaran. Meski begitu, potensi ekologisnya tetap besar. Lahan gambut bukan hanya sekedar hamparan tanah basah, tetapi penopang utama keseimbangan lingkungan Kalimantan Selatan. Baiklah, fakta yang kedua akan dibacakan oleh Muhammad Nabil Al-Muhtadi. Halo pemirsa, saya Muhammad Nabil Al-Muhtadi akan melanjutkan fakta yang kedua dari lahan gambut tentang penyimpangan karbon raksasa. Lahan gambut ibarat lemari besi bagi bumi. Ia menyimpan karbon dalam jumlah luar biasa. Setiap hektar, lahan gambut menyimpan karbon hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis. Di Kalimantan Selatan sendiri, kandungan karbon dalam gambut diperkirakan mencapai 1,5 miliar ton. Ini berarti jika seluruh gambut rusak ataupun terbakar, karbon tersebut akan lepas ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Oleh karena itu, lahan gambut juga disebut sebagai penjaga iklim dunia. Penjaga gambut artinya memperlambat laju krisis iklim. Selanjutnya, fakta yang ketiga akan dibacakan oleh Sofiatul Karomah. Terima kasih. Halo pemirsa, saya Sofiatul Karomah akan melanjutkan fakta yang ketiga, yaitu tentang sumber penghidupan rakyat. Di balik pepohonan rimbun dan semak-semak lahan gambut, ada kehidupan masyarakat yang menguntungkan harapannya. Sekitar 150.000 warga Kalimantan Selatan mencari nafkah dari ekosistem gambut. Mereka menanam padi di lahan rawa, memanen madu hutan, menangkap ikan tawas, dan mengayam rotan dari hasil hutan. Namun, saat gambut rusak, semua itu perlahan hilang. Lahan menjadi kering, hasil panen merosot, dan sumber air menghilang. Bagi masyarakat lokal, gambut bukan sekedar tanah, melainkan kehidupan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya fakta yang keempat akan dibacakan oleh Nuriskia. Halo pemirsa, saya Nuriskia akan membacakan fakta keempat, yaitu ancaman kebakaran gambut. Musim kemarau menjadi momok menakutkan bagi warga di sekitar lahan gambut. Ketika air surut dan tanah mengering, gambut menjadi sangat mudah terbakar. Kebakaran hebat pada tahun 2015 menjadi saksi betapa rapuhnya kawasan ini. Lebih dari 1.400 hektar lahan gambut terbakar, menyelimuti langit Kalimantan Selatan dengan asap pekat selama emisi karbon yang dilepaskan mencapai 35 juta ton CO2, menyaingi estimasi tahun dari negara kecil. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan puluhan ribu orang yang terserang ISPA. Sekolah ditutup dan aktivitas lumpuh total. Akan dibacakan oleh Keisha Almaira Sabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha Almaira Sabila. Saya Keisha Almaira Sabila akan melanjutkan membaca fakta kelima. Lahan gambut menyimpan keajaiban biologis. Di balik keheningan rawa, hidup spesies langka seperti bekantan primata berhidung panjang yang hanya ditemukan di Kalimantan. Ada pula kantong semar, tumbuhan karnivoria eksotis yang hidup dari serangga. Data Balai Konservasi menunjukkan lebih dari 80 spesies flora dan fauna langka menjadikan lahan gambut sebagai rumah mereka. Ketika gambut terbakar atau dialihfungsikan, rumah mereka pun musnah. Menyelamatkan gambut berarti menjaga keberagaman hayati yang tak ternilai. Baiklah, fakta selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Lutfi. Baik, saya Ahmad Lutfi akan melanjutkan membaca fakta ke-6, yaitu pengatur sistem air alami. Banyak orang mengira banjir hanya akibat hujan lebat, padahal rusaknya gambut juga menjadi penyebab utama. Gambut berfungsi sebagai spons raksasa, menyerap air saat musim hujan dan melepaskannya saat musim kemarau. Di Kalimantan Selatan, sistem ini menyediakan hingga 60% air tanah di daerah sekitarnya. Tapi bila gambut rusak,
air tak lagi terserap, banjir jadi langganan, dan kemarau datang membawa kekeringan. Maka fungsi hidrologis gambut tak bisa diabaikan. Ia adalah sistem penyeimbang yang bekerja diam-diam namun vital. Baiklah, fakta selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Nabil Al-Muhtadi. Saya Muhammad Nabil Al-Muhtadi akan melanjutkan membacakan fakta ketujuh, yaitu upaya restorasi dan harapan baru. Meski ancaman terus ada, harapan belum padam. Pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah memulai misi besar memulihkan ekosistem gambut di Kalimantan Selatan. Sejak 2016, lebih dari 30.000 hektar gambut telah direstorasi. Upaya ini dilakukan membangun sekat kanal untuk mengatur air, menanam kembali vegetasi asli, dan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap langkahnya. Hasil mulai terlihat, angka kebakaran menurun hingga 40% dan ekosistem perlahan pulih. Ini adalah bukti bahwa perubahan bisa terjadi jika ada niat dan kerjasama. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Maulana Prihadi Wisnu Pamungkas. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Real milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. 3 loli milk kita setara dengan 120 kalori. Bikin sehat, cerdas, dan ceria. Aku jatuh. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kok pakai itu lagi? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Dettol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Kenapa? Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Saat di luar rumah, kita lebih rentan terkena kuman. Apa? Kita bantu ibu-ibu. Yuk. Jangan biarkan kuman menghalangi kita untuk berbuat baik. Putuskan rantai penyebaran kuman. Detol sabun keluarga, berikan 100% perlindungan lebih baik, juga lembut di kulit. Selalu terlindungi untuk berbuat baik. Happy hour. Kamu dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Gratis transfer uang ke bank mana aja. Di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat. Tapi kita bisa saling mengisi semangat lagi dengan dorongan, senyuman, atau dengan rasa penuh selera dari Indomie goreng. Aroma dan rasanya selalu bisa isi lagi semangat kita untuk menantang hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan.
Mari mas, mari mas. Mari mas, mari mas. Campur suka-suka. Koko pandan dan jeruk manis. Cincau jeruk tipis. Anggur juga mangga. Harus hilang segar terus. Ekspresi terus. Mari mas, orasi. Mari mas, inspirasi. Mari mas, kolaborasi. Rasa suka-suka. Campur suka-suka. Mari mas, makin ku suka. Aku tertipu. Padahal Bunga udah ingetin buat cek labelnya. Bunga? Tapi aku gak lakuin. Maaf, selama ini aku cuma kasih kalian air dan tepung. Ternyata semua yang berwarna kuning dan ngaku keju belum tentu keju asli. Jadilah ibu pintar dan cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi. Keju asli New Zealand dengan kebaikan calcium milk hanya Kraft Cheddar. Kraft, kejunya asli, nutrisinya pasti. Shopee 11 Big Sale, ada Big Sale di Shopee 11 Shopee 11 Big Sale, ada Big Sale di Shopee 11 Shopee 11 ada Big Sale di Shopee 11 ada Big Sale di Shopee 11 ada Big Sale di Shopee 11 Big Sale. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Real Milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. 3 loli milk kita setara dengan 120 kalori. Bikin sehat, cerdas, dan ceria. Mah, aku jatuh. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kok pakai itu lagi? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Saat di luar rumah, kita lebih rentan terkena kuman. Apa? Kita bantu ibu itu. Yuk. Jangan biarkan kuman menghalangi kita untuk berbuat baik. Putuskan rantai penyebaran kuman. Detol sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik, juga lembut di kulit. Selalu terlindungi untuk berbuat baik. Saya Maulana Priadi Wisnu Pamungkas akan membacakan kesimpulan dari informasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, kesimpulannya adalah lahan gambut di Kalimantan Selatan adalah harta karun ekologi, penyimpan karbon, penyeimbang air, rumah bagi spesies langka, dan sumber kehidupan bagi ribuan orang. Tapi semua itu akan ada tetap jika kita mau menjaganya. Ancaman degradasi, bakaran, dan eksploitasi bisa dihentikan dengan kebijakan yang tepat, restorasi berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Menjaga lahan gambut bukan sekedar tugas para ahli atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, ketika gambut diselamatkan, bumi pun ikut diselamatkan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.